Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Inta Rahmadani, NIM 205010-569, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan media pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS Media Pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai teks deskripsi. Nah, di layar ini sudah ada objek pembahasannya. Yang pertama, pengertian teks atau paragraf deskripsi. Kedua, ciri dan kaidah kebahasaan. Ketiga, ada struktur teks deskripsi. Keempat, ada jenis-jenis teks deskripsi. Kelima, ada pola pengembangan teks deskripsi. Dan keenam, ada contoh teks deskripsi. Untuk pembahasan pertama, mengenai pengertian teks atau paragraf deskripsi. Teks atau paragraf deskripsi merupakan sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau pariwisata yang sedang menjadi topik pembahasan kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Selanjutnya di sini ada 7 ciri dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan, menggunakan frasa yang mengandung kata benda, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan, mengandung kata benda transitif untuk memberikan informasi subjek, mengandung kata kerja, perasaan atau pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Selanjutnya ada mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Dan yang terakhir, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Selanjutnya ada struktur teks. Yang pertama, identifikasi sebagai penentu identitas seseorang, benda, atau objek. Selanjutnya ada klasifikasi, penyusunan bersistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, ada bagian deskripsi yang berisi tentang gambaran atau paparan tentang suatu objek di dalam teks tersebut. Di sini ada jenis-jenis teks deskripsinya, yaitu deskripsi subjektif, yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Selanjutnya ada deskripsi objektif. Dalam teks ini, penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya, berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga para pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis. Selanjutnya ada deskripsi spasial. Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, ruang, dan yang lainnya. Selanjutnya ada pola pengembangan teks. Di sini dibagi menjadi dua, pola pengembangan spasial dan pola pengembangan sudut pandang. Dan yang terakhir ada contoh teksnya, bisa kita baca. Berikut contoh teks yang merupakan teks deskripsi. Nah, setelah kita memahami mengenai teks deskripsi, di sini saya memiliki mini games berupa teka-teki silang yang materinya berasal dari teks deskripsi yang berada di PPT yang sudah saya jelaskan. Di sini ada 6 pertanyaan. Setelah saya menjelaskan materi terlebih dahulu, selanjutnya saya membuat mini games dengan bantuan teka-teki silang. Diharapkan setiap siswa dapat mengambil nomor undian yang telah disiapkan untuk mendapat bagian menurun atau mendatar. Setelah itu, siswa memilih nomor secara acak dan akan mendapatkan pertanyaan untuk mengisi TTS tersebut. Bagi siswa yang berhasil, akan mendapat poin tambahan dan mendapat nilai tambahan. Seperti itu. Berikut ini pertanyaannya mengenai teks deskripsi. Gitu saja media pembelajaran yang saya gunakan.
Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.